Selamat datang di saluran infografis. Hari ini kita akan membahas infografis berjudul Bahasa yang paling banyak digunakan, selain bahasa Inggris atau Spanyol di setiap negara bagian, yang diterbitkan oleh Visual Capitalist dan disiapkan oleh Warfinder berdasarkan data dari Biro Sensus AS. Penulis infografik mencatat bahwa Amerika Serikat adalah salah satu negara yang paling beragam bahasanya di dunia, setidaknya 350 bahasa digunakan di rumah. Dari jumlah tersebut, bahasa Inggris dan Spanyol adalah yang paling umum digunakan. Saya ingin menambahkan bahwa di Amerika Serikat tidak ada bahasa resmi di tingkat federal. Di tingkat negara bagian, bahasa Inggris diakui sebagai bahasa resmi di 32 dari 50 negara bagian dan 5 teritori. Faktanya, bahasa Inggris digunakan di rumah oleh sekitar 78% penduduk. Bahasa Spanyol digunakan setiap hari oleh sekitar 13% populasi, yaitu sekitar 40 juta orang. Anda yang mengunjungi Amerika Serikat akan lebih sering mendengar bahasa Spanyol daripada bahasa Inggris dalam percakapan personel tingkat bawah di bidang transportasi, hotel, dan catering, yaitu semua profesi yang kita temui setiap hari di jalan atau saat bepergian. Oleh karena itu, orang mungkin mendapat kesan bahwa bahasa Spanyol dituturkan oleh sebagian besar penduduk Amerika Serikat. Tapi tidak seperti itu. Dominasi bahasa Spanyol menyangkut negara-negara tetangga Meksiko, California, Texas, New Mexico, sebagian Arizona dan Florida. Para penulis selanjutnya menunjukkan bahwa lebih dari 40 juta orang Amerika yang berasal dari bahasa Jerman masih menggunakan bahasa Jerman di rumah, dan bahasa Jerman adalah bahasa yang paling banyak digunakan di 13 negara bagian setelah Inggris dan Spanyol. Bahasa Jerman adalah bahasa ketiga di negara bagian tengah, Alabama, Arkansas, Colorado, Idaho, Indiana, Kentucky, Missouri, Montana, Nebraska, North Dakota, West Virginia, Wisconsin, Wyoming. Saya akan menambahkan bahwa di negara bagian utara tengah, yaitu Dakota Utara dan Selatan, Nebraska, Minnesota, Iowa dan Wisconsin, sebanyak 30% penduduknya adalah keturunan Jerman. Di 7 negara bagian berikutnya yang bertetangga dengan negara-negara bagian yang disebutkan sebelumnya, antara 20 hingga 30% pria dan wanita Amerika adalah keturunan Jerman. Ini mungkin mengejutkan bagi sebagian dari Anda, tetapi setiap ke-7 orang Amerika berasal dari Jerman, yaitu 13% dari populasi. Keturunan Jerman, setelah Inggris, merupakan bagian terbesar dari populasi Amerika. Dan bukan mulai hari ini. 200 tahun yang lalu, penduduk Inggris berjumlah sekitar 60% dari populasi Amerika, dan Jerman berjumlah 9, dan pada saat itu juga menempati urutan kedua. Pada tahun 1920, sekitar 40% penduduknya adalah keturunan Inggris, dan sekitar 16% adalah keturunan Jerman, dan Jerman kembali menduduki peringkat kedua. Sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda peta lain yang disiapkan oleh AS Biro Sensus, yang menunjukkan etnis dominan penduduk di setiap daerah. Biru muda berasal dari Jerman. Kejutan semacam inilah yang bisa sedikit mengubah cara pandang dalam melihat, misalnya kisah sejarah tentang Perang Dunia Kedua, pengaruh kekuatan di Eropa, dan kisah serupa lainnya. Tidak ada minoritas lain di Amerika Serikat yang mempunyai perwakilan dan penyebaran geografis sebesar minoritas Jerman. Proporsi serupa juga terjadi pada dekade-dekade sebelum dan selama Perang Dunia Kedua, ketika gelombang utama migrasi dari Eropa ke Amerika terjadi pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dan sekarang silakan gunakan imajinasi Anda. Dan bayangkan dalam benak Anda seorang rekrutan Amerika dari negara-negara bagian tengah, yang orang tuanya adalah orang Jerman, dan yang berlayar ke Eropa, misalnya, ke pendaratan di Normandia. Dan di sana orang-orang seperti dia ditembak oleh tentara Jerman berseragam berbeda. Berdasarkan data yang disajikan, kasus seperti ini pasti sering terjadi. Tolong dipikirkan. Namun kembali ke infografis, bahasa kedua adalah bahasa Prancis. Bahasa ini dominan di Louisiana, Carolina Utara dan Selatan, Maine, Maryland, New Hampshire, dan Vermont. Yang ketiga dalam hal jumlah negara bagian, tetapi yang kedua dalam hal populasi adalah bahasa Cina, yang digunakan di rumah oleh 3.400.000 orang Amerika, dominan di 6 negara bagian, Delaware, California, Kansas, New York, Pennsylvania, Washington. Bahasa Portugis digunakan di Connecticut, Massachusetts, New Jersey, Rhode Island, Utah. Bahasa Arab di Iowa, Michigan, Ohio,
Tennessee. Dan mendengarkan beberapa materi di internet, beberapa dari Anda mungkin lebih menyukai bahasa Semit yang lain. Bahasa Vietnam di Mississippi, Oklahoma dan Texas. Bahasa Korea di Georgia dan Virginia. Bahasa asli Navajo di Arizona dan New Mexico. Di masing-masing negara bagian, bahasa Polandia digunakan di Illinois, bahasa Rusia di Oregon, bahasa Jepang di Hawaii, Tagalog atau Filipina di Nevada. Bahasa asli Aleut di Alaska, bahasa Dakota asli di South Dakota, bahasa Creole di Florida, bahasa Hmong di Minnesota. Bahasa Hmong terdapat di Tiongkok, Laos, Myanmar, Vietnam dan Thailand. Terakhir, saya ingin mengulangi bahwa infografis yang disajikan hari ini berkaitan dengan bahasa ketiga yang digunakan di suatu negara bagian. Sejauh ini bahasa nomor satu adalah bahasa yang dominan, bahasa Inggris. Bahasa Spanyol berada di urutan kedua, didorong oleh migrasi orang Latin, yang menyumbang sekitar setengah dari imigrasi AS dari tahun 1990-an hingga saat ini. Bahasa Spanyol akan menikmati posisi tinggi di Amerika Serikat untuk jangka waktu yang lama, karena orang Amerika Latin, setelah penduduk Kepulauan Pasifik, mempunyai tingkat kesuburan tertinggi di antara kelompok etnis utama di Amerika Serikat. Namun, bahasa Inggris diperlukan untuk memajukan masyarakat Amerika. Salam dan saya mendorong Anda untuk menonton episode yang tersisa di saluran kami. Saya mengundang Anda untuk mengomentari materi ini secara substantif. Jelaskan mengapa menurut Anda bahasa Indonesia jarang ditemukan di Amerika?